kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang smart governance yang kaitannya dengan transformasi pelayanan publik berbasis teknologi pintar seperti AI, Big Data, dan IoT. Perkenalkan, nama saya Silvi Putri Iksani Alivia dengan NIM 2511020640021. Perkenalkan, nama saya Sulumita Purnamasari dengan NIM 2511020640097. Perkenalkan, nama saya Rahmi Dayonesti dengan NIM 25112064034. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 2 kelas 2025C akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai smart governance yang kaitannya dengan transformasi pelayanan publik berbasis teknologi pintar, yang mana penerapannya menggunakan AI, Big Data, dan IoT. Sebelum masuk ke pembahasan teori yang kami ambil, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu smart governance. Jadi, smart governance adalah konsep tata kelola pemerintahan modern yang menggunakan teknologi pintar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik. Nah, dengan smart governance ini, pemerintah dapat mengelola data secara cerdas, membuat keputusan berbasis informasi real time, dan memberikan layanan publik lebih cepat, akurat, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bersinggungan dengan topik presentasi yang kami angkat, landasan teori untuk analisis kedepannya, kami menggunakan pandangan atau pendapat tokoh dalam smart governance. Seperti yang dapat kita lihat bersama dalam PPT, beberapa tokoh yang kami ambil pendapatnya sebagai landasan teori yaitu yang pertama Hicks. Hicks ini merupakan seorang akademisi yang ahli dalam bidang teknologi informasi dan beliau memiliki nama lengkap Richard Hicks. Kemudian Gartner. Ini merupakan perusahaan riset dan konsultasi global terkemuka, penyedia wawasan, analisis, dan nasihat strategis untuk pemimpin bisnis dan TI. Dan yang terakhir, yaitu laporan dari Komisi Eropa, yang mana Komisi Eropa sendiri adalah badan eksekutif Uni Eropa yang independen secara politik. Masuk ke teori yang pertama, yaitu oleh Hicks. Pada tahun 2006, ini menjelaskan bahwa penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Digitalisasi bukan sekedar penggunaan teknologi, tetapi transformasi cara kerja birokrasi menuju sistem yang lebih terbuka dan efisien. Jadi teori oleh Hicks ini menyoroti peran teknologi informasi sebagai sarana dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang saya sebutkan tadi, sehingga menjadi pondasi utama dalam membangun pemerintah digital. Kemudian, pendapat dari Gartner pada tahun 2021 menyebutkan bahwa konvergensi AI dan Big Data akan mendefinisikan ulang administrasi publik, di mana menciptakan paradigma baru pemerintahan yang prediktif dan adaptif. Kaitannya seperti pada poin penting yang dijelaskan, pemerintah dapat memprediksi kebutuhan publik lebih akurat, kemudian dapat membantu pengambilan keputusan berbasis data, lalu mengarahkan pelayanan publik menjadi lebih responsif dan efisien. Kemudian selanjutnya, teori dari laporan Komisi Eropa pada tahun 2020, yang mana ini merujuk pada tahun pembuatan laporan, menjelaskan bahwa AI membantu pemerintah memberikan layanan yang lebih inklusif, transparan, dan personal. Teknologi pintar memungkinkan pemerintah merespons kebutuhan warga secara real time, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya manusia. Jadi, inti dari pandangan Komisi Eropa ini yaitu menambahkan dimensi inklusivitas dan personalisasi layanan
di mana teknologi memungkinkan pemerintah merespon kebutuhan warga secara cepat dan merata. Dari ketiga teori dan pendapat tokoh yang kami ambil sebagai landasan materi, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat kami ambil. Singkatnya, smart governance ini merupakan hasil evolusi dari berbagai teori dan pandangan tokoh yang menekankan pentingnya penerapan teknologi pintar dalam tata kelola pemerintahan modern. Teori Higgs menekankan bahwa e-government memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Kemudian Gartner menjelaskan bahwa AI dan Big Data membentuk paradigma pemerintah baru yang bersifat prediktif, adaptif, dan berbasis data. Sehingga secara keseluruhan, smart governance menggambarkan pergeseran dari birokrasi tradisional menuju sistem pemerintahan yang cerdas, kolaboratif, inklusif, dan berorientasi pada warga negaranya. Kaitan teori smart governance dengan praktik nyata di Indonesia. Yang pertama, menurut Higgs 2006, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik melalui digitalisasi. Kaitan teorinya yaitu Higgs menekankan bahwa teknologi digital bukan sekedar alat bantu, tetapi sarana transformasi birokrasi agar lebih transparan, efisien, dan partisipatif. Praktik di Indonesia yaitu layanan lapor atau layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Yang pertama, platform ini memungkinkan masyarakat melaporkan keluhan atau aspirasi langsung kepada instansi pemerintah melalui website dan aplikasi. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas meningkat karena setiap laporan dapat dipantau publik secara real time. Yang ketiga, sesuai dengan teori Higgs, lapor mendorong participatory governance di mana warga ikut berperan dalam pengawasan pelayanan publik. Yang kedua, menurut Gartner 2021, pemerintahan prediktif dan adaptif berbasis AI dan Big Data. Kaitan teorinya yaitu Gartner menekankan konvergensi AI dan Big Data yang menjadikan pemerintahan lebih responsif serta mampu mengambil keputusan berbasis data atau data-driven governance. Praktik di Indonesia yaitu salah satunya program Satu Data Indonesia atau SDI. Yang pertama, inisiatif nasional untuk mengintegrasikan seluruh data pemerintah agar lebih akurat dan mudah diakses lintas instansi. Yang kedua, pemerintah dapat memprediksi tren sosial ekonomi dan kebutuhan masyarakat lebih tepat melalui analisis data besar atau big data. Contohnya, Kementerian Keuangan dan Bappenas memanfaatkan data terintegrasi untuk menyusun kebijakan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Dan yang terakhir, hal ini mencerminkan konsep pemerintahan prediktif dan adaptif sesuai teori Gartner. Dan yang terakhir, menurut Komisi Eropa 2020, AI untuk pelayanan publik yang inklusif dan personal. Kaitan teorinya yaitu AI memungkinkan pemerintah memberikan layanan yang lebih personal dan inklusif, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya manusia. Praktik di Indonesia yaitu salah satunya chatbot Adi BPJS Kesehatan dan Gita Ditjen Pajak. Chatbot berbasis AI yang memberikan informasi dan pelayanan otomatis 24 jam. Yang kedua, meningkatkan akses layanan publik tanpa harus bertatap muka, sehingga inklusif bagi warga di daerah terpencil. Yang ketiga, mewujudkan layanan publik yang real-time dan personal seperti yang dijelaskan dalam teori Komisi Eropa. Kesimpulan kaitan teori dan praktik yang bisa diambil yaitu smart governance di Indonesia mencerminkan transformasi birokrasi menuju tata kelola yang modern, efisien, dan berbasis teknologi pintar. Melalui inovasi seperti lapor, Satu Data Indonesia, dan chatbot layanan publik,
pemerintah berhasil meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat. Pandangan Higgs, Gartner, dan Komisi Eropa tampak jelas dalam praktik tersebut, mulai dari digitalisasi birokrasi, pengambilan keputusan berbasis data, hingga pelayanan publik yang inklusif dan responsif. Penerapan AI, Big Data, dan IoT menjadikan pelayanan publik di Indonesia lebih adaptif, prediktif, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis kelebihan, kelemahan, serta relevansi penerapan smart governance di Indonesia. Pertama, kita bahas dari sisi kelebihan. Yang pertama, transparan dan partisipatif. Melalui platform lapor, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dan memantau respon pemerintah secara langsung. Hal ini sejalan dengan prinsip yang disampaikan oleh Higgs tahun 2006. Yang kedua, pelayanan lebih mudah. Contohnya dengan adanya chatbot seperti Adi BPJS dan Gita Pajak yang membantu masyarakat mengakses layanan tanpa harus datang ke kantor. Ini sesuai dengan pandangan Komisi Eropa tahun 2020. Dan yang ketiga, kebijakan berbasis data. Program Satu Data Indonesia atau SDI membuat keputusan pemerintah menjadi lebih akurat dan tepat sasaran, seperti dijelaskan oleh Gartner tahun 2021. Selanjutnya dari sisi kelemahan. Yang pertama, belum merata. Akses internet dan kemampuan digital masyarakat masih terbatas di daerah tertentu. Yang kedua, resiko keamanan data. Meningkatnya digitalisasi belum diimbangi dengan perlindungan data yang kuat. Dan yang ketiga, SDM belum sepenuhnya siap. Masih ada aparatur yang belum terbiasa dengan sistem digital. Kemudian, kita masuk pada relevansi saat ini di tahun 2025. Konsep smart governance semakin penting dan relevan di era transformasi digital nasional. Pemerintah Indonesia tengah menjalankan program SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Digital Indonesia 2045 yang sejalan dengan prinsip Higgs, Gartner, dan Komisi Eropa. Dengan adanya tantangan global seperti perkembangan AI, Big Data, dan kebutuhan layanan publik yang cepat pasca pandemi, penerapan smart governance menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, inklusif, dan berorientasi pada masyarakat. Namun, agar berhasil perlu fokus pada pemerataan infrastruktur digital, peningkatan literasi teknologi, serta keamanan data pribadi. Itu tadi materi mengenai smart governance yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.